Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Para peziarah masuk melalui sisi timur dan memulai ritual di dasar candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam, sambil terus naik ke undakan berikutnya melalui 3 tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Ketiga tingkatan itu adalah Kama Dhatu atau ranah hawa nafsu, Rupa Dhatu ranah wujud, dan Arupa Dhatu ranah tak berwujud. Dalam perjalanannya, para peziarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan tak kurang dari 1460 panel relief indah yang terukir pada dinding dan pagar langkan. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-10 seiring dipindahnya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur oleh Empu Sendok. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan pada tahun 1814 Masehi oleh Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris untuk Jawa. Sejak saat itu Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia, sekaligus masuk kategori salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapakah yang membangun Borobudur. Waktu pembangunannya diperkirakan berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karma Wibangga dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Diperkirakan Borobudur dibangun sekitar tahun 800-an Masehi. Kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masehi. Masa puncak kejayaan Wangsa Sailendra di Jawa Tengah yang kala itu menguasai tahta kerajaan Medang. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75 hingga 100 tahun lebih dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825 Masehi. Ada yang berpendapat bahwa bangunan Candi Borobudur dirancang oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pembangunan candi-candi Buddha termasuk Borobudur saat itu dimungkinkan karena pewaris Sanjaya, Rakai Panangkaran, memberikan izin kepada umat Buddha untuk membangun candi. Bahkan untuk menunjukkan penghormatannya, Penangkaran menganugerahkan desa Kalasan kepada
Sangha sebagai komunitas Buddha untuk pemeliharaan dan pembiayaan Candi Kalasan yang dibangun untuk memuliakan Bodhisattva Dewi Tara, sebagaimana disebutkan dalam prasasti Kalasan Prangka tahun 778 Masehi. Petunjuk ini dipahami oleh para arkeolog bahwa pada masyarakat Jawa kuno, agama tidak pernah menjadi masalah yang dapat menuai konflik. Dengan dicontohkannya, raja penganut agama Hindu bisa saja mendukung dan mendanai pembangunan Candi Buddha. Demikian pula sebaliknya, bangunan Candi Borobudur menggambarkan 3 tingkatan ranah spiritual dalam kosmologi Buddha sebagai berikut. Tingkat paling bawah adalah Kamadhatu. Bagian kaki Borobudur melambangkan Kamadhatu, yaitu dunia yang masih dikuasai oleh kama atau nafsu rendah manusia. Bagian ini sebagian besar tertutup oleh tumpuan batu yang diduga dibuat untuk memperkuat konstruksi candi. Pada bagian kaki asli yang tertutup struktur tambahan ini terdapat 160 panel cerita Karma Widangga yang kini tersembunyi. Sebagian kecil struktur tambahan di sudut tenggara disisihkan sehingga orang masih dapat melihat beberapa relief pada bagian ini, berupa relief gambar atau relief gambaran nafsu duniawi. Tingkat kedua yaitu Rupa Dhatu. 4 undak teras yang membentuk lorong keliling yang pada dindingnya dihiasi galeri relief oleh para ahli dinamakan Rupa Dhatu. Lantainya berbentuk persegi. Rupa Dhatu terdiri dari 4 lorong dengan 1300 gambar relief. Rupa Dhatu adalah dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari nafsu duniawi, tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Tingkatan ini melambangkan antara alam bawah dan alam atas. Pada bagian Rupa Dhatu ini, patung-patung Buddha terdapat pada ceruk atau relung dinding di atas pagar langkan atau selasar. Aslinya terdapat 432 arca Buddha di dalam relung-relung terbuka di sepanjang sisi luar di pagar langkan. Pada pagar langkan terdapat sedikit perbedaan rancangan yang melambangkan peralihan dari ranah Kamadhatu menuju ranah Rupa Dhatu. Pagar langkan paling rendah di mahkotai Ratna, sedangkan 4 tingkat pagar langkan di atasnya dimahkotai stupika atau stupa kecil. Bagian teras-teras bujur sangkar ini kaya akan hiasan dan ukiran relief. Tingkat ketiga yaitu Arupa Dhatu. Berbeda dengan lorong-lorong Rupa Dhatu yang kaya akan relief. Mulai lantai kelima hingga ketujuh dindingnya tidak berrelief. Tingkatan ini dinamakan Arupa Dhatu yang berarti tidak berupa atau tidak berwujud. Denah lantai berbentuk lingkaran. Tingkatan ini melambangkan alam atas, di mana manusia sudah bebas dari segala keinginan dan ikatan bentuk dan rupa, namun belum mencapai nirwana. Pada pelataran tingkatan terdapat 72 stupa kecil berterawang yang tersusun dalam 3 barisan yang mengelilingi satu stupa besar bagi stupa induk. Stupa kecil berbentuk lonceng ini disusun dalam 3 teras lingkaran yang masing-masing berjumlah 32, 24, dan 16. 2 teras di terbawah, stupanya lebih besar dengan lubang berbentuk belah ketupat. 1 teras teratas, stupanya sedikit lebih kecil dan lubangnya berbentuk kotak bujur sangkar. Patung-patung Buddha ditempatkan di dalam stupa yang ditutup berlubang-lubang seperti dalam kurungan. Dari luar patung-patung itu masih tampak samar-samar
Perancang bangun ini dengan cerdas menjelaskan konsep peralihan menuju keadaan tanpa wujud, yakni arca Buddha itu ada tetapi tak terlihat. Dari sisi kacamata spiritual, secara umum kandungan energi alam di Candi Borobudur lebih halus daripada di komplek percandian Dieng dan situs-situs Majapahit. Tetapi kandungan energi spiritualnya kuat sekali, cocok untuk olah spiritual dan untuk mencari wangsit. Pancaran aura positifnya paling baik didatangi pada malam bulan purnama. Candi Borobudur sangat baik dijadikan tempat beribadah dan bermeditasi bagi para penganut agama Buddha, terutama pada puncak malam bulan purnama. Pada puncak malam bulan purnama, Candi Borobudur banyak didatangi oleh sukma atau arwah tokoh-tokoh agama Buddha yang berasal dari berbagai pulau di Nusantara. Pada puncak malam bulan purnama juga Candi Borobudur juga banyak didatangi oleh para sukma atau arwah tokoh-tokoh agama Buddha yang berasal dari negeri Cina, kecuali pada malam Waisak. Pada malam Waisak mereka beribadah di daerah atau negara masing-masing. Karena banyaknya tokoh agama Buddha yang beribadah di Candi Borobudur pada puncak malam bulan purnama, maka kondisi kegaiban Candi Borobudur sangat baik untuk olah laku spiritual maupun untuk ritual keagamaan bagi umat Buddha. Karena suasana gaibnya penuh dengan aura positif. Bila berniat melakukan suatu ritual untuk menambah dan mempertajam kemampuan kebatinan dan spiritual di Candi Borobudur, yang terbaik adalah pada malam bulan purnama. Bagi siapapun yang sedang mencari kesembuhan suatu penyakit atau mengupayakan pembersihan gaib bagi yang mengalami sakit karena gangguan makhluk halus, baik sekali untuk berkunjung dengan tujuan ritual doa, karena aura positif tempat tersebut akan menjauhkan makhluk halus yang beraura negatif dan bertendensi negatif. Jika datang ke sana untuk kesembuhan dan pembersihan gaib, cukup berdoa tulus kepada Tuhan sesuai keperluan dan kepercayaannya. Tempat itu tidak mengharuskan membawa sesaji, karena tempat itu bukanlah tempat berhala atau tempat mengalap berkah. Tapi kalau ingin memberikan suatu saji sebagai bentuk penghormatan, itu baik secara spiritual. Demikianlah uraian singkat tentang Candi Borobudur. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih dan salam Rahayu.